Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, teman-teman Arafah, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu materi bab pertama tentang belajar Al-Qur'an surah An-Nasr. Nah, ada 2 poin pembahasan nih yang akan kita pelajari pada bab pertama hari ini, yaitu yang pertama mengenal surah An-Nasr. Poin kedua tentang pesan-pesan pokok yang terkandung di dalam surah An-Nasr. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama ya, yaitu mengenal surah An-Nasr. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih tentang surah An-Nasr? Kalau belum tahu, Ibu akan menjelaskan secara singkat tentang surah An-Nasr. Yang pertama, kata An-Nasr berasal dari bahasa Arab, dari kata nasoro yansuru yang artinya menolong. Nah, surah An-Nasr merupakan surah urutan ke-110 dari 114 jumlah surah di dalam Al-Qur'an. Nah, surah An-Nasr merupakan golongan surah Madaniyah. Apa sih golongan surah Madaniyah? Surah Madaniyah itu surah yang diturunkan di kota Madinah setelah Nabi Muhammad SAW hijrah. Jadi di dalam Al-Quran itu ada 2 golongan surat. Yang pertama golongan surat Makkiyah, yang kedua golongan surat Madaniyah. Kalau Madaniyah diturunkan di kota Madinah, sedangkan Makkiyah diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah. Nah, surah An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Lalu An-Nasr secara istilah artinya pertolongan. Pertolongan apa? Pertolongan yang berkaitan dengan janji Allah bahwa pertolongan akan datang kepada kaum muslimin dan Islam akan memperoleh kemenangan. Kemenangan dalam apa? Kemenangan dalam peristiwa Fatu Mekah. Apa sih peristiwa Fatu Mekah? Peristiwa Fatu Mekah merupakan peristiwa pembebasan kota Mekah dari kemusyrikan. Nah, maksudnya itu dari menyembah selain Allah. Nah, peristiwa Fatu Mekah terjadi pada tahun 630 Masehi atau bertepatan pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah, di mana Nabi Muhammad dan 10.000 pasukan muslimin bergerak dari Madinah menuju Mekah. Kemudian mereka menguasai Mekah secara keseluruhan tanpa terjadinya pertumpahan darah sedikit pun, sekaligus untuk menghancurkan berhala yang ditempatkan di dalam dan di sekitar Ka'bah. Nah, jadi dahulu itu setelah Nabi Muhammad diutus menjadi nabi, orang-orang Quraisy itu tidak langsung menerima dakwah Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke kota Madinah. Nah, mereka masih tetap menyembah berhala tuh, di sekitar Ka'bah masih ada berhala yang mereka sembah. Nah, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk kembali ke kota Mekah untuk membebaskan kota Mekah dari kemusyrikan, dari menyembah selain Allah. Makanya terjadilah peristiwa Fatu Mekah, dan di peristiwa Fatu Mekah itu Allah memberikan pertolongan dengan tidak terjadi pertempuran antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Next, kita masuk ke pembahasan poin yang kedua, yaitu tentang pesan-pesan pokok surat An-Nasr. Apa aja sih pesan-pesan yang terkandung di dalam surat An-Nasr? Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, dari ayat pertama. Nah, pesan yang terkandung dari ayat pertama yaitu pertolongan Allah pada kaum muslimin. Nah, dari ayat pertama ini kita dapat pesannya nih,
yaitu bahwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengingat kembali pertolongan Allah kepada kaum muslimin. Pertolongannya apa? Pertolongannya pada peristiwa Fatu Mekah. Nah, Allah menyelamatkan kota Mekah dari kemusyrikan, dan kaum muslimin itu diperbolehkan membatalkan perjanjian sepihak dengan kaum kafir Quraisy asal dilakukan dengan seimbang. Next. Pesan pokok yang kedua yaitu bertambahnya umat Islam. Nah, di sini menggambarkan perjalanan umat Islam yang semula berjumlah sedikit kemudian bertambah banyak. Nah, orang kafir Quraisy itu berbondong-bondong masuk Islam karena Allah memberikan hidayah kepada mereka. Masuknya orang-orang Quraisy ke dalam Muslim juga didorong oleh sikap Nabi Muhammad. Nah, mereka melihat contoh perilaku dan akhlaknya Nabi Muhammad yang sangat baik dan cinta damai. Nah, dahulu itu hanya beberapa orang yang masuk Islam dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad untuk menyembah Allah. Mereka yang masuk Islam terlebih dahulu disebutnya as-sabiqunal awalin. Oke, lanjut ke pesan pokok ayat ketiga. Nah, di ayat ketiga ini pesannya berupa bersyukur ketika mendapat nikmat. Nah, di sini menerangkan cara-cara bersyukur ketika Allah memberikan nikmat kepada kita. Salah satunya cara bersyukurnya itu dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, atau melakukan sujud syukur. Nah, seperti yang disebutkan di ayat ketiga, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohonlah ampunan kepadanya, sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Nah, setelah kita mendapatkan kemenangan atau mendapatkan nikmat dari Allah, kita juga dianjurkan untuk membaca tasbih atau subhanallah dan beristighfar kepada Allah. Kenapa? Karena membaca tasbih itu juga merupakan salah satu perintah Allah. Karena biasanya ketika kita mendapatkan nikmat itu, terkadang kita lupa dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Terkadang kita merasa sombong terhadap yang kita miliki. Nah, di sini Allah menganjurkan kita untuk selalu mengingatnya gitu dengan cara bertasbih, mengucapkan alhamdulillah, lalu mengucapkan subhanallah dan beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Nah, dari isi kandungan surat An-Nasr tersebut dapat diketahui bahwa kita sebagai manusia itu hendaknya harus selalu bersyukur setiap mendapat keberhasilan, mendapatkan rezeki, mendapatkan nilai yang bagus. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah, bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Nah, bersyukurnya dengan cara apa? Mengucapkan alhamdulillah atau melakukan sujud syukur. Nah, selanjutnya dari kesimpulan yang sudah dijelaskan tadi, Ibu memberikan beberapa kesimpulan nih. Yang pertama, surat An-Nasr itu artinya pertolongan, berasal dari bahasa Arab nasara yan suru. Lalu surat An-Nasr itu terdiri dari 3 ayat, merupakan surat yang ke-110 di dalam Al-Quran dan golongan surat Madaniyah, diturunkan di kota Madinah setelah Nabi Muhammad hijrah. Nah, kesimpulan dari pesan pokoknya nih, yang pertama di ayat pertama pesan pokoknya yaitu pertolongan Allah pada kaum muslimin. Ayat kedua, bertambahnya umat muslim. Ayat ketiga, bersyukur ketika mendapat nikmat. Nah, dari sini sudah dijelaskan semua kesimpulan dari pembahasan
materi pada bab 1 kali ini. Semoga materinya mudah dipahami dengan baik dan mudah dipelajari dengan baik. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Syukron.